Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erniawati dari Prodi PGSD kelas 3A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mengenal sistem teknologi komputer. Komputer merupakan sebuah perangkat elektronik yang umum digunakan untuk menunjang beragam kegiatan penggunaannya, mulai dari mengerjakan pekerjaan kantor, tugas sekolah, hiburan, game, dan sebagainya. Kehadiran komputer di era yang serba modern saat ini mungkin sudah menjadi suatu hal yang biasa. Namun, tahukah Anda bahwa sejatinya ada 3 komponen sistem komputer yang utama, yaitu yang pertama ada hardware, software, dan brainware. Masing-masing dari ketiga komponen sistem komputer tersebut memiliki peran berbeda-beda, namun mampu menciptakan kesatuan sistem komputer. 3 komponen sistem komputer. Yang pertama yaitu ada hardware. Hardware merupakan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Beberapa contoh dari komponen hardware antara lain yaitu ada mouse, keyboard, monitor, RAM, dan masih banyak lagi. Sejatinya hardware masih terbagi menjadi 4 bagian, yakni input device, output device, processing device, dan storage device. Keempat komponen ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Input device atau perangkat masukan adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan perintah dan data ke dalam sebuah sistem komputer. Dapat dikatakan bahwa input device merupakan sebuah gerbang masuk bagi data yang nantinya akan diolah sistem komputer. Data yang sudah dimasukkan kemudian akan dikonversi menjadi kode binary, sehingga dapat dibaca dan memori utama komputer. Adapun contoh dari input device berupa keyboard, mouse, webcam, serta scanner. Yang kedua yaitu ada processing device. Data yang telah dimasukkan melalui input device kemudian akan diolah pada bagian processing device. Ilustrasi CPU komputer. Sebab processing device sendiri adalah sebuah perangkat yang berperan untuk mengolah data. Proses ini secara spesifik dilakukan dan Central Processing Unit atau CPU atau yang juga disebut sebagai otak dari sistem komputer. CPU bertugas untuk menerima dan menjalankan data dan perintah ke bagian perangkat lunak atau software. Beberapa komponen dari CPU melalui prosesor, RAM, kartu Vega, hard disk, dan cooling fan. CPU output device. Setelah melalui processing device, data yang sudah diolah kemudian akan ditampilkan kepada pengguna. Ilustrasi printer. Data tersebut dapat berupa gambar, video, serta audio atau suara. Proses ini akan berlangsung di bagian output device dan akan dikeluarkan melalui monitor, printer, handphone, speaker, webcam, dan mikrofon. Yang selanjutnya yaitu ada storage device. Terdiri dari 2 jenis yaitu internal storage dan external storage. Internal merupakan bagian penyimpanan yang melekat pada CPU dan terdiri dari hard disk dan RAM. Sementara eksternal terdiri mengacu pada jenis penyimpanan yang dapat dilepas dan tidak terkait dengan sistem hardware komputer. Penyimpanan jenis ini terbilang praktis karena dapat dibawa kemana saja.
dan digunakan pada beragam perangkat komputer. Beberapa contoh dari external stroke adalah hard disk eksternal, CD, DVD, dan flash disk. Yang selanjutnya yaitu ada software. Software atau perangkat lunak adalah sebuah komponen yang tidak memiliki wujud alias kasat mata. Perangkat jenis ini terdiri dari program yang bertugas untuk mengolah data yang sudah dimasukkan ke dalam hardware. Software dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada software sistem, software aplikasi, dan software tambahan. Software system merupakan perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur komponen pada komputer secara menyeluruh, mencakup sistem operasi seperti Windows XP, Windows 2000, Windows 7, Linux, MacOS, dan lain-lain. Software aplikasi adalah rangkaian program aplikasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dapat dikatakan bahwa software aplikasi merupakan program pelengkap pada komputer yang digunakan sebagai sarana pengolah data. Contohnya seperti browser, Chrome, Mozilla, Firefox, Microsoft Office, game, dan lain-lain. Software tambahan mencakup deretan program yang mampu menjalankan tugas khusus atau tambahan sekaligus. Melindungi perangkat hardware, contohnya seperti data recovery, disk defragmenter, scan server, backup. Yang selanjutnya yaitu ada brainware. Berbeda dari hardware dan software, merupakan sebuah faktor yang berasal dari perangkat komputer. Dalam hal ini, istilah brainware menunjukkan pada pengguna komputer. Sebab sejatinya penggunalah yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan mengoperasikan komputer. Tanpa pengguna, komputer tidak dapat beroperasi secara maksimal. Contohnya seperti programmer, sistem analisis, dan administrator. Nah, kesimpulannya yaitu jadi sistem komputer adalah perangkat komputer yang saling berinteraksi satu sama lain, bertukar data, dan menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan pengguna. Proses tersebut pun didukung software, hardware, dan brainware. Ketiganya tidak bisa dipisahkan atau saling bersinambungan. Agar kita bisa mengakses internet, kita memerlukan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software. Tanpa hardware dan software, kita tidak dapat mengakses internet. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.